Film ini adalah kisah seorang anak asal negara Lebanon yang terpaksa harus bekerja dan mengurus seorang balita seorang diri, hingga ia mendapat hukuman penjara karena kasus percobaan pembunuhan. Bersama gue Raga, selamat datang di awal film yang berlatar belakang di kota Beirut, Lebanon, dengan pemeran utama seorang anak kecil berumur 12 tahun yang bernama Zain, datang ke sebuah apotik untuk membeli sebuah obat yang ternyata itu adalah obat tramadol, sejenis obat penghilang rasa sakit atau penenang diri yang banyak orang salah gunakan. Obat ini juga termasuk dalam golongan obat narkotika. Yang lebih mengagetkannya lagi, ternyata orang yang menyuruhnya membeli obat itu adalah ibunya sendiri, yang mana obatnya itu akan ibunya olah dan akan dijual kembali, yaitu dengan cara menumbuk obat itu, lalu dilarutkan ke dalam air, setelah itu direndam dengan baju. Setelah baju itu kering, ibunya membawa baju itu ke sebuah penjara yang ternyata semua baju itu akan dijual kepada para napi dengan cara diselundupkan. Dan dari situlah ibunya Zain mendapatkan uang. Sementara itu, walaupun ia masih kecil, Zain pun bekerja di sebuah toko sembako. Di sana Zain bekerja membantu membawakan sayuran, mengantarkan galon, dan mengirimkan gas, yang mana pemilik toko sembako itu bernama Asyad. Saat Zain sedang bekerja, Zain pun merasa iri melihat anak-anak seusianya yang bisa bersekolah, sementara ia malah sibuk bekerja. Selesai bekerja, sebagai imbalannya, Zain pun diberi makanan dan sayur-sayuran oleh Asyad. Sementara itu, walaupun Asyad ini terlihat kalau dia sudah dewasa, sebenarnya dia itu masih belum menikah. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, ternyata Asyad itu menyukai adiknya Zain yang masih berumur 11 tahun, yang mana adiknya Zain bernama Sahar. Paginya setelah bangun tidur, Zain melihat bercak darah di kasurnya Sahar. Saat mereka sedang berjualan jus buah di pinggir jalan, Zain membawa Sahar ke sebuah toilet. Dan Zain tahu kalau Sahar sedang mengalami datang bulan pertamanya. Zain berharap agar Sahar merahasiakan hal itu, karena dia takut kalau orang tuanya sampai tahu, Sahar akan segera dinikahkan. Karena Zain yang sangat menyayangi adiknya, Zain pun memberikan bajunya untuk digunakan Sahar sebagai pembalut sementara. Malamnya Zain pun mengatakan kalau dia ingin bersekolah, tapi ayahnya tidak setuju kalau Zain bersekolah, karena itu akan mengganggu pekerjaannya. Sementara itu ibunya sebenarnya setuju kalau Zain bersekolah, karena ibunya berpikir itu akan sedikit meringankan beban keluarganya nanti. Besoknya ketika Zain pulang kerja, dia pun heran karena adanya banyak ayam-ayam di rumahnya. Zain kaget kalau ternyata ada Asyad di rumahnya. Zain pun semakin curiga ketika dia melihat Sahar yang berdandan dan duduk di sampingnya Asyad. Sementara itu ibunya bilang kepada Zain kalau pertemuan itu hanyalah sekedar membicarakan uang sewa rumah. Walaupun sebenarnya Zain tahu kalau Sahar sudah dilamar oleh Asyad. Zain yang tentu saja tak terima dengan hal itu, dia pun hanya bisa menangis dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Besok paginya karena Zain yang tidak setuju kalau Sahar menikah dengan Asyad, Zain pun berencana mengajak Sahar untuk kabur dari rumah. Zain pun berkemas dan menyiapkan barang-barang makanan sebagai perbekalan mereka kabur nanti. Ketika Zain kembali ke rumahnya, sialnya ternyata ibunya sudah tahu kalau Sahar ingin kabur dari rumah dan membuat ibunya pun sangat marah, hingga terjadilah keributan antara Zain dan ibunya. Sampai tak lama datanglah ayahnya yang langsung membawa Sahar pergi dari rumah. Zain yang melihat itu, dia pun hanya bisa menangis ketika melihat Sahar yang dibawa ayahnya pergi ke rumah Asyad. Selanjutnya, akhirnya Zain pun pergi sendirian tanpa adanya tujuan. Dia pun datang ke sebuah taman bermain di kota itu, menghabiskan waktu di sana sampai dia pun tertidur di tempat itu. Karena perbekalan makanan yang sudah habis, Zain pun datang ke sebuah restoran dan ia bertemu dengan seorang wanita yang sedang membersihkan tempat itu, yang mana wanita itu bernama Tiges. Di sana Zain meminta sebuah pekerjaan apapun kepada Tiges dan dia mengatakan kalau dia bisa membersihkan lantai, mencuci piring atau sekedar membawa barang-barang. Sementara itu, Tiges ini ternyata adalah seorang imigran ilegal yang bernama asli Rahil. Dia berasal dari negara Utopia yang mencoba ingin mencari hidup lebih baik di negara itu. Saat sedang bekerja pun, ternyata Tiges juga membawa anaknya yang masih balita. Agar tidak ketahuan, Tiges selalu menyembunyikan anaknya di dalam toilet yang rusak. Saat pulang kerja, agar tetap aman, Tiges juga memasukkan anaknya ke dalam tas. Tiges pun kembali bertemu lagi dengan Zain. Karena Tiges yang merasa kasihan dengan Zain, akhirnya dia pun mengajak Zain untuk ikut pulang ke rumahnya. Di rumahnya Tiges, Zain pun akhirnya bisa makan, mandi, dan tidur dengan layak. Dan ketika besok harinya, Tiges meminta pertolongan kepada Zain untuk menjaga anaknya yang bernama Jonas. Akhirnya Tiges tak perlu lagi membawa anaknya saat bekerja. Tiges memberitahu kepada Zain untuk selalu memberikan Jonas susu dan menggantikan popoknya sesuai jadwal.
Sebelum pergi, Tiges pun selalu merubah identitas penampilannya agar petugas imigran tak curiga kepadanya. Jam demi jam berlalu, Zen pun menjaga Jonas dan mereka berdua sesekali terkadang bercanda bersama. Akhirnya Tiges pun pulang dengan membawa sisa kue dari tempat kerjanya yang bisa mereka makan saat malam datang. Di sana Tiges pun menanyakan tentang keadaan keluarganya Zen dan juga menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Zen. Besoknya di pasar Tiges bertemu dengan seorang pria yang bernama Aspro. Di sana Tiges meminta kepada Aspro untuk membuatkannya kartu identitas palsu lagi. Karena Aspro ini bisa dibilang dia adalah orang yang bisa membuat dan memalsukan identitas kepada setiap imigran gelap. Aspro menawarkan untuk satu kartu identitas palsu dengan harga yang cukup mahal. Sementara itu, Tiges tidak memiliki cukup uang. Aspro pun menawarkan kartu identitas gratis kepada Tiges, tapi dengan syarat Tiges mau memberikan anaknya kepada Aspro. Yang mana selain itu, sebenarnya Aspro ini bisa dibilang kalau dia itu juga bagian dari oknum-oknum perdagangan manusia. Mendengar hal itu, Tiges pun tahu apa maksud jahat dari perkataan Aspro yang ingin menjual anaknya itu. Akhirnya Tiges pergi ke sana kemari untuk mencari pinjaman uang. Karena Tiges ini imigran ilegal, jadi tidak ada orang yang percaya meminjamkannya uang. Sampai akhirnya dia rela menjual rambutnya sendiri untuk mendapatkan uang tambahan. Besoknya Tiges bilang kepada Zain untuk menjaga Jonas lagi, karena Tiges yang ingin pergi ke sebuah tempat dan ingin menelepon ibunya. Sampai larut malam, Tiges pun belum pulang ke rumah juga. Zain pun semakin khawatir, karena hingga paginya, Tiges pun belum pulang juga ke rumah. Akhirnya Zen membawa Jonas untuk pergi mencari Tiges di tempat kerjanya. Namun temannya bilang kalau Tiges sudah beberapa hari tidak bekerja. Dan temannya itu bilang kalau mungkin Tiges pergi ke tempat Aspro. Akhirnya Zen pun pergi ke tempat Aspro. Sesampainya di sana, Zen mengatakan kepada Aspro kalau Tiges belum pulang ke rumah sejak dari kemarin. Aspro mencoba menelepon Tiges dan juga memberikan Zen dan Jonas makanan. Dan Aspro pun mulai membujuk Zain agar Jonas tetap tinggal bersama Aspro. Tapi Zain pun menolak tawaran itu dan lalu mereka pun segera pergi. Sementara itu, penyebab kenapa Tiges yang tidak pulang, ternyata Tiges ini telah tertangkap oleh petugas imigran yang sampai membuat dia masuk ke dalam penjara. Di sana Tiges mencoba membuang ASI-nya karena dia takut jika petugas imigran tahu kalau Tiges sedang merawat seorang anak, yang mana kalau dia ketahuan, anaknya itu akan diambil paksa dan mungkin tidak dipertemukan lagi oleh ibunya. Mereka pun kembali ke rumah. Sementara itu, sudah beberapa hari juga Jonas tidak makan dan minum susu. Zen pun membelikan Jonas susu dengan harga susu termurah. Zen juga mencuri botol susu dari seorang anak yang sedang tertidur. Namun ternyata Jonas tidak suka dengan susu yang Zen beli, karena Jonas yang sudah terbiasa minum susu ASI ibunya. Karena mereka yang merasa lapar, Zen pun mencoba pergi ke pasar untuk mencari sisa-sisa ikan yang masih bisa dimakan. Sampai bahkan air pun sudah tidak ada di rumah itu. Zen yang merasa capek jika dia harus menggendong Jonas kemana-mana, dia pun mencuri papan skateboard seorang anak yang dia jadikan sebagai kendaraan membawa Jonas. Mereka pun pergi ke pasar untuk menjual panci-panci bekas yang mereka bawa. Di pasar, Zen bertemu dengan seorang anak perempuan penjual bunga yang bernama Maisun. Di sana Maisun bilang kepada Zen kalau Zen dan Jonas bisa mendapatkan makanan gratis di posko. Tapi karena posko itu adalah posko bantuan khusus orang Suriah, jadi Zen tidak bisa mendapatkan makanan di sana. Besoknya, Zen dan Jonas mencoba pergi ke posko bantuan Suriah dengan harapan bisa mendapatkan makanan. Di sana Zen bercerita bohong kepada petugas posko kalau dia mengaku sebagai orang Suriah. Dan dia juga mendramatisir cerita kalau mereka berdua ini adalah korban perang. Hingga akhirnya Zen pun berhasil mendapatkan makanan susu dan popok untuk Jonas. Karena Zen yang sudah tidak punya uang, Zen membongkar tangki air di rumahnya dan menjualnya kepada Aspro. Aspro pun mau membelinya dengan harga yang cukup mahal. Ternyata di balik itu semua, Aspro juga memujuk Zain agar Jonas diserahkan kepadanya saja. Aspro juga bilang kepada Zen kalau Aspro bisa membawa Zen keluar dari negara ini dan memilih kemana saja Zen ingin pergi. Dengan uang hasil penjualannya, Zen pun memakainya untuk mereka bisa mandi di tempat pencucian mobil. Di rumah ketika Zen sedang mencuci baju, dia tak sengaja menemukan resep obat yang biasa ibunya gunakan, yaitu resep pembelian obat Tramadol. Berbekal resep itu, Zen pun membeli obat di apotik, yang mana obat itu akan Zen jadikan cara mencari uang. Sama halnya ketika ibunya dulu pernah menjual obat ini ke dalam penjara. Tapi kali ini Zen menjual obat itu dalam bentuk minuman. Zen menjualnya kepada pemuda-pemuda remaja. Awalnya apa yang Zen jual cukup laku. Tapi tak lama orang-orang yang membeli sudah merasa tertipu. Hingga akhirnya Zen pun diusir setiap kali menawarkan minuman yang lagi.
Ketika mereka pulang, Zen pun kaget melihat rumahnya ternyata sudah terkunci dan barang-barang mereka yang ada di luar. Zen yang mencoba mendobrak pintu itu membuat suara gaduh, hingga datanglah tetangganya yang bilang kalau rumah itu sudah tidak membayar uang sewa dan pemilik rumah yang sudah menguncinya. Karena Zen bingung harus kemana lagi, di pinggir sebuah jalan, Zen mencoba mau meninggalkan Jonas sendirian di jalan, sampai Zen harus mengikat kakinya Jonas agar dia tak mengikutinya lagi. Tapi hal itu malah membuat Zen merasa tak tega melihatnya, karena Zen pun sudah menganggap Jonas seperti adiknya sendiri. Karena Zen yang merasa tak sanggup lagi, akhirnya dia pun pergi kembali ke tempatnya Aspro dan bilang kepada Aspro kalau Zen ingin pergi dari negara ini agar dia bisa mendapatkan hidup yang lebih baik di negara lain. Karena Zen yang masih kecil dan tidak tahu apa-apa, dia pun diiming-imingi oleh Aspro tentang kehidupan yang enak di luar sana. Zen tidak tahu kalau sebenarnya Aspro berniat jahat ingin menjualnya. Namun Aspro bilang kepada Zen, jika Zen ingin keluar negeri, Zen harus punya berkas identitas diri sebagai syarat dia bisa pergi dari negara ini. Dan ternyata Zen pun akhirnya menyerahkan Jonas kepada Aspro. Sekian lama tidak pulang, Zen pun kembali ke rumahnya lagi untuk mencari surat-surat identitas dirinya yang bisa dia gunakan pergi ke negara lain. Sementara itu ibunya yang melihat Zen pun kaget dan itu membuat ibunya dan ayahnya pun marah. Apalagi kalau mereka tahu Zen ingin pergi ke luar negeri. Sementara itu Zen pun menjadi curiga kepada kedua orang tuanya yang tanpa sengaja ayahnya menunjukkan surat dari rumah sakit. Dan yang membuatnya sangat kaget ketika dia tahu kalau ternyata adiknya Sahar sudah meninggal. Mendengar hal itu, tentu saja Zen pun sangat sedih sekali, dan Zen merasa kalau penyebab kematiannya Sahar pasti adalah Asyad. Tak lama setelah itu, Zen pun mengambil sebuah pisau, dan kemudian dia lari menuju tokonya Asad. Ibu dan ayahnya yang melihat Zen membawa pisau, membuat mereka langsung mengejar Zain. Karena ayahnya yang tak sempat mengejar Zain, terlihat Zen yang akhirnya masuk ke dalam tokonya Asyad. Dan scene pun berganti. Entah apa yang dilakukan Zen kepada Asyad, namun di sana terlihat Zen yang dibawa seorang petugas dengan keadaan tangan yang diborgol dan terlihat bercak sebuah darah di wajah dan tangannya Zain. Dan hal itu membuat Zen masuk ke dalam sebuah penjara. Selanjutnya di sebuah persidangan, datanglah Asyad yang menggunakan sebuah kursi roda yang menjadi saksi dan memberikan pernyataan pembenaran tentang alasan kenapa dia menikahi Sahar. Karena dia bilang ketika dia berumur 11 tahun itu sudah dianggap hal yang wajar karena anak-anak perempuan di lingkungannya juga seperti itu. Asyad pun mengatakan kalau Sahar itu meninggal dalam keadaan dia sedang mengandung atau hamil. Selanjutnya kembali ke penjara. Ternyata penjara yang ditempati Zain itu adalah tempat yang kebetulan sama dengan tempat di mana Tiges juga dipenjara. Hingga akhirnya Tiges tak sengaja melihat Zen dan itu membuat mereka dipertemukan di sana. Lalu mereka pun diinterogasi oleh petugas. Di sana Zen juga mengatakan ciri-ciri Aspro yang telah membawa Jonas anaknya Tiges. Ketika di penjara, ibunya pun datang untuk membesuk Zain dan membawa Zen sebuah makanan. Di sana ibunya mengatakan kalau ibunya sedang hamil lagi. Tapi itu tidak membuat Zen senang. Justru itu semakin membuat Zen membenci ibunya. Karena Zen pikir anak yang akan dilahirkan ibunya itu sudah pasti akan sama nasibnya seperti Zen atau Sahar nanti. Zen pun menganggap kalau ibunya itu sudah tidak punya hati dan nurani lagi. Saat di penjara, Zen melihat sebuah acara TV, yang mana di acara itu, penonton yang menelpon boleh bercerita tentang apapun. Zen pun mencoba untuk menelpon acara TV itu, yang disiarkan langsung di seluruh kota. Di sana Zen mengatakan kalau saat ini dia sedang dalam penjara anak-anak. Saat Zen menelpon acara itu, kebetulan orang-orang yang ada di dalam penjara yang lain mengetahui kalau itu adalah Zen yang menelpon, sehingga itu membuat penjara di sana menjadi heboh dan ramai sekali. Di acara itu, Zen ingin mengatakan sesuatu, khususnya untuk para orang dewasa dan orang tua yang tidak mampu membesarkan anaknya sendiri. Intinya, Zen menceritakan tentang perlakuan orang tuanya yang tidak bisa mendidik Zain dengan baik dan mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap kedua orang tuanya yang tidak bisa mendidik dirinya. Setelahnya, dari situlah akhirnya Zen bertemu dengan seorang wanita yang bernama Nadine, yang mana dia seorang pengacara yang siap membela dan membantu Zen keluar dari penjara. Selanjutnya, di sebuah pengadilan, terlihat ayah dan ibunya Zen yang datang dalam keadaan tidak tahu kenapa mereka berdua dipanggil. Tak lama datanglah Zen bersama pengacaranya Nadine, yang mana ternyata di sana Zen mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap kedua orang tuanya karena telah membuat Zen terlahir ke dunia. Dan Zen mengatakan kalau dia ingin ibunya tidak melahirkan anak lagi karena Zen tahu kalau anaknya nanti akan bernasib sama sepertinya. Tidak cuma itu, ternyata Zen pun menuntut orang tuanya karena mereka yang tidak bisa memperlakukan anaknya dengan baik dan juga orang tuanya yang tidak bisa mendidik anak-anaknya. Setelah itu, terlihat kalau polisi akhirnya berhasil menangkap Aspro di tempat persembunyiannya bersama para imigran gelap. Terlihat juga di sana ada Jonas yang berhasil diselamatkan oleh petugas. Kemudian, Tiges pun terlihat sudah bebas
Dan akhirnya Tigers bisa dipertemukan kembali dengan anaknya Jonas. Di scene terakhir film ini, Zayn pun terlihat sedang dalam proses pemotoan, yang mana ternyata foto itu untuk pembuatan sebuah paspor yang bisa membuat Zayn bebas dan pergi dari negara itu. Dan film ini selesai. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan alur film kali ini. Terima kasih juga buat yang udah nonton sampai habis. Dan gua Raga, bye.